Yo, Sobat MMA. Selamat datang di channel Punchline Sports. Kali ini kita akan membahas 5 kekalahan Justin Gaethje di UFC. Gaethje dikenal sebagai petarung yang selalu memberikan pertarungan seru dengan gaya bertarung agresifnya. Namun, meskipun ia sangat ditakuti di divisi kelas ringan, ia juga pernah mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan. Siapa saja lawan yang berhasil mengalahkan Gaethje? Bagaimana jalannya pertarungan? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia UFC. Yang pertama kalah melawan Eddie Alvarez. Justin Gaethje memulai debut UFC-nya dengan satu kemenangan besar melawan Michael Johnson di UFC 2017. Kemenangan itu membuatnya langsung dipandang sebagai ancaman di divisi ringan. Tapi, di pertarungan keduanya, ia harus menghadapi mantan juara, Eddie Alvarez. Pertarungan ini benar-benar perang habis-habisan. Gaethje bermain agresif seperti biasa, mendaratkan leg kicks brutal yang membuat Alvarez kesulitan. Namun, Alvarez tetap bertahan dan menyerang balik dengan kombinasi pukulan serta body shots. Di ronde ketiga, Alvarez menemukan celah dan mendaratkan knie keras ke kepala Gaethje yang membuatnya roboh dan kalah via KO. Agresivitas Gaethje bisa jadi senjata mematikan, tapi jika tidak dikombinasikan dengan pertahanan yang baik, bisa berbalik jadi bumerang. Alvarez membuktikan bahwa pengalaman dan strategi yang tepat bisa mengalahkan gaya bertarung agresif. Selanjutnya kalah melawan Dustin Poirier. Setelah kalah dari Alvarez, Gaethje kembali ke oktagon untuk menghadapi Dustin Poirier, petarung yang dikenal dengan teknik striking yang sangat tajam. Gaethje memulai pertarungan dengan leg kicks yang sangat keras, bahkan hampir membuat Poirier kehilangan keseimbangan. Tapi Poirier tetap bertahan dan menyerang balik dengan kombinasi pukulan yang tajam dan akurat. Di ronde keempat, Poirier berhasil mendaratkan pukulan kombinasi yang membuat Gaethje goyah. Wasit akhirnya menghentikan pertarungan dan Gaethje kalah via TKO. Gaethje memiliki daya tahan luar biasa, tapi ia terlalu terbuka terhadap serangan balik. Poirier menunjukkan bahwa teknik dan akurasi bisa mengalahkan agresivitas yang tidak terkontrol. 3. Kalah melawan Khabib Nurmagomedov. Setelah memenangkan beberapa pertarungan besar, Gaethje mendapatkan kesempatan emas untuk bertarung melawan Khabib Nurmagomedov dalam perebutan gelar juara dunia di UFC 254. Banyak yang mengira bahwa Gaethje, dengan pukulan kerasnya dan pertahanan takedown yang baik, bisa menjadi tantangan besar bagi Khabib. Namun, Khabib menunjukkan level yang berbeda. Di ronde pertama, Gaethje berhasil mendaratkan beberapa leg kicks keras, tetapi Khabib tetap menekan dengan striking dan akhirnya mendapatkan takedown. Di ronde kedua, Khabib kembali menjatuhkan Gaethje, langsung berpindah ke triangle choke, dan Gaethje harus menyerah. Grappling elite bisa benar-benar menghancurkan striker yang tidak siap di ground. Kekalahan keempat melawan Charles Oliveira. Setelah menang melawan Michael Chandler, Gaethje kembali mendapatkan kesempatan perebutan gelar melawan Charles Oliveira di UFC 274. Gaethje tampil sangat agresif di awal ronde dan menjatuhkan Oliveira 2 kali dengan pukulan kerasnya. Banyak yang mengira ia akan menang cepat. Namun, Oliveira berhasil bertahan, membalikkan keadaan, dan dalam waktu singkat, ia membawa pertarungan ke ground. Oliveira langsung mengunci rear naked choke, dan Gaethje tidak punya pilihan selain tap out. Oliveira menunjukkan bahwa ketahanan dan grappling bisa mengatasi petarung dengan pukulan keras seperti Gaethje. Yang kelima, melawan Max Holloway. Kekalahan terbaru dan mungkin paling brutal dalam karier Gaethje terjadi saat menghadapi Max Holloway di UFC 300 dalam perebutan gelar BMF. Pertarungan ini benar-benar gila dan penuh aksi. Holloway menggunakan kecepatan dan volume serangannya untuk mendominasi, sementara Gaethje mencoba bertahan dengan leg kicks dan pukulan keras. Di detik-detik terakhir ronde kelima, Holloway menantang Gaethje untuk adu pukulan di tengah oktagon. Ini jadi salah satu momen ikonik di UFC, tapi sayangnya Holloway lebih cepat dan lebih akurat.
Pukulannya berhasil membuat Gaethje tumbang KO di detik terakhir pertandingan. Holloway membuktikan bahwa kecepatan dan volume serangan bisa mengalahkan kekuatan pukulan. Gaethje masih memiliki daya tahan luar biasa, tetapi ia perlu meningkatkan pertahanan saat bertukar pukulan dengan striker cepat. Jadi, itu dia 5 kekalahan terbesar Justin Gaethje di UFC. Meskipun mengalami beberapa kekalahan, Gaethje tetap menjadi salah satu petarung paling seru di UFC. Dari semua pertarungan ini, menurut kalian, mana yang paling brutal? Apakah kalian yakin Gaethje masih bisa kembali dan merebut gelar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.